Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang lahir dari anus ayah. Seperti di judul video kali ini, gua mau bahas anime dengan karakter utama yang overpower dan semua karakter cewek-cewek di dalam animenya menyukainya. Resep yang enak lah ya buat anime. Udah hebat, jadi rebutan cewek-cewek kan ya. Ini cuma ekspektasi doang kok guys, santai. Di dunia asli mana ada, kecuali si Garok. Kalau Garok ya wajar, emang dia itu jadi rebutan cewek-cewek karena dia itu ya orangnya manis gitu. Jadi buat kalian harus ditiru tuh si Garok. Mau nggak nih kalian jadi rebutan cewek-cewek? Enggak kan? Nah terus apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang overpower jadi rebutan para gadis-gadis? Nah tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Isekai wa Smartphone to Tomoni. Seorang anak SMA yang bernama Toya Mochizuki secara tidak sengaja terbunuh oleh seorang dewa. Namun langsung setelah itu dia bertemu dengan dewa tersebut. Dan karena kesalahan sang dewa, akhirnya dewa ini meminta maaf kepada Toya karena suatu kesalahan yang menyebabkan dia mati. Sebagai balasannya, dewa ini memperbolehkannya untuk hidup kembali ke dunia lain dan memberinya permintaan apapun yang dia inginkan. Ya bayangin aja gini deh, lu bisa minta cewek-cewek, lu bisa minta cowok yang suka sama cowok, lu bisa minta Diamond FF, lu bisa minta Ember full konstelasi. Si Perak malah mintanya, saya ingin membawa HP saya ke Isekai, biar bisa buy one FF ya kan? Kenapa gitu? Malah milihnya pilihan yang sangat berfaedah. Tapi ya udahlah ya. Di kesempatan kedua hidupnya ini, dia berteman dengan beberapa orang-orang penting. Dan dia ini akhirnya mewarisi beberapa kekuatan masa lampau. Gara-gara itulah dia ini memiliki sebuah kekuatan besar di tangannya. Ya yang itu bisa dia pegang kemanapun. Hagureyusa no Estetika. Nah, di anime ini karakter utamanya itu udah berhasil ngebunuh Raja Iblis. Dikasih hadiah anaknya yang semok sama si Raja Iblis itu sendiri. Ini si Raja Iblis ya kenapa gitu nggak mikir. Nah, dia udah dibunuh malah cengesan gitu. Nih anak gua bawa sono lah, mau di unboxing, mau di review, mau dijual, serah dah ya. Gua mau tiduran dulu nih, capek ya. Dasar nih ya Bapak Durhaka. Sebuah dunia di mana terdapat seorang Raja Iblis yang sudah lama menjadi musuh para penduduknya. Namun Raja Iblis tersebut itu telah dikalahkan oleh seorang kesatria yang bernama Osawa Akatsuki guys. Sebelum sang Raja Iblis sampai pada titik akhirnya, dia berpesan kepada Akatsuki untuk membawa putrinya yang bernama Miu guys. Dan ya sesuai dengan yang diharapkan sang Raja Iblis, Akatsuki membawa si Miu guys. Ya setelah membawanya ke dunia asalnya, Akatsuki ini membawanya untuk bergabung ke Bebel, sebuah akademi seperti organisasi yang mengkhususkan dirinya untuk melatih orang-orang yang datang dari dunia lain guys. Untung aja sih ya anaknya nggak diapa-apain, mentok-mentok ya di unboxing. Dai Shogun. Ceritanya tentang karakter yang bernama Keiichiro. Dia ini hanyalah orang-orang cabul sederhana yang bekerja di pemandian yang dikelola oleh neneknya. Waduh, udah orang cabul kerjanya di pemandian. Siap-siap nih ya para lelaki, kolor kalian itu bisa dicuri anjing. Suatu hari dia ini dituduh melakukan kejahatan, padahal ya bukan dia yang melakukannya. Mencoba untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, si Keiichiro ini segera menemukan bahwa dia sedang diburu oleh beberapa orang-orang guys. Tampaknya si Keiichiro ini sebenarnya adalah anak dari Shogun Jepang, yang saat ini garis keturunan Shogun itu sangat penting. Di mana dia adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk mengemudikan sebuah robot di mana hanya keluarga Tokugawa yang bisa mengoperasikannya. Sebenarnya sih ada keturunan Tokugawa yang bisa, tetapi yang dibutuhkan itu pria perjaka dari keturunan Tokugawa guys. Untung aja ya si Keiichiro ini masih perjaka. Ya yang lain bejat semua cowok-cowoknya. Hobinya ngebor pantat cowok sih, jadi nggak perjaka. Bersama dengan rekan-rekannya, Keiichiro ini akan memimpin pasukan menuju ibu kota untuk melawan kejahatan besar yang mengancam negaranya guys.
Asu no Yoichi. Setelah belajar seni bela diri selama 17 tahun dengan ayahnya di gunung, ayah Yoichi ini memerintahkan Yoichi untuk melanjutkan latihannya untuk memperkuat jiwanya dengan keluarga Ikaruga di kota, guys. Karena si ayah Yoichi ini sudah tidak punya hal lain tuh untuk diajarkan kepada si Yoichi. Ya, it's a bullshit sebenarnya, karena si Yoichi ini sudah menjadi kuat, jadi disuruh nyari musuh di kota. Ya masa nih ya, udah latihan 17 tahun nih, mau di rumah aja nolep gitu kan, nonton Love Live ya. Sangar amat jadi orang, imut dikit lah ya. Dimana setelah datangnya Yoichi ke kota, dia akan bertemu dengan banyak sekali masalah-masalah, seperti masalah di dalam dojo lah, masalah dengan orang yang iri dengki sama hubungan Ibuki dan Yoichi lah, masalah di dalam kehidupan sekolahnya lah, dan masih banyak lagi lah tekanan dari sekolah bela diri lain untuk menghancurkan atau merusak dojo si Ikaruga ini, guys. Makanya di sini tugasnya si Yoichi ini ya melindungi dojonya tersebut sekaligus ngeherem. Conception. Suatu hari Itsuki Yuge bertemu dengan gadis yang menjadi teman masa kecilnya yang bernama Mahiru. Yuge pun ini terkejut karena Mahiru ini mengaku telah hamil meskipun mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh lah ya. Ya positive thinking aja. Mungkin si Mahiru ini hamil karena masuk angin. Ya mungkin aja, kan nggak tahu kita. Tak lama kemudian mereka berdua ini tiba-tiba berpindah dari dunia lain lewat portal misterius, guys. Setelah mengalahkan monster yang muncul di kuil tempat mereka mendarat, mereka ini bertemu dengan Raja Kerajaan Granvania. Yuge dan Mahiru ini ditugaskan untuk menyelamatkan dunia tempat Kerajaan Granvania berada agar bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, caranya Yuge harus bertemu dengan 12 Star Maiden di kerajaan ini, termasuk juga si Mahiru, dan disuruh membuat anak. Nah, anak-anak tersebut itu nantinya akan disebut dengan Star Children, guys. Ya, membuat anak, lu bisa bayangin kan. Kalau yang lain itu ke isekai jadi pahlawan, ke isekai jadi gembel, ke isekai ngepiko. Di sini, ke isekai suruh bikin anak ya. Untung aja bikin anaknya itu sama cewek, bukan sama cowok. Lu bayangin kalau sama cowok gimana anjing. Girly Air Force. Anime ini bercerita mengenai makhluk misterius yang bernama Zai yang tiba-tiba muncul ke bumi. Makhluk ini sangat-sangat mengganggu manusia. Karena itulah manusia pun ini tidak tahan lagi. Untuk melawan invasi Zai ini, mereka membuat pesawat tempur berkemampuan khusus yang dijuluki dengan Dader, guys. Ya, pesawat ini dikendalikan oleh anima, yaitu automata yang menyerupai gadis manusia gitu. Cerita anime ini bakalan mengisahkan tentang karakter utama yang bernama Kei yang ingin dapat terbang, dan gadis anime yang bernama Gripen, guys. Ya, karena tentang harem, di episode 1 lu bakal langsung dicokolin dengan adegan si Gripen tiba-tiba mencium si Kei, guys. Heh, ciuman kok sama kaleng. Tapi ya nggak apa-apa, mending sama kaleng daripada sama nenek-nenek ya. Inisialnya itu Emily Todd. Dragon Crisis. Suatu hari, Kisaragi Ryuji tiba-tiba saja dijemput oleh sepupunya bernama Eriko agar membantunya menyelamatkan sebuah Lost Perseus, guys. Yaitu sebuah benda berkekuatan ajaib yang akan diselundupkan masuk ke Jepang, guys. Ketika mereka ini akhirnya bisa berhasil merebutnya dari tangan para penyelundup, Lost Perseus tersebut itu ternyata adalah seekor naga merah dalam wujud seorang gadis manusia, guys. Dan yang lebih mengherankan lagi, gadis itu mengaku sudah lama mengenal dan menyukai si Ryuji, guys. Mak, gua pelihara naga ya, Mak. Enggak, pasti pengen ngayal kan berubah wujud jadi cewek. Itu kucing jantan lu aja tuh disuruh, ha. Ichiban Ushiro no Daimao. Cerita anime ini bakalan tentang cinta, sihir, pertempuran, penghereman, perpikoan, pergacaan, perjudian, dan pergean. Berkisah mengenai Akuto Sai, seorang anak yang bertujuan untuk menjadi bagian dari urutan tertinggi negaranya, yaitu penyihir, guys. Dan tugas para penyihir itu memberikan kontribusi kepada para masyarakatnya. Tapi suatu hari nih ya, ketika di akademi akan ada tes bakat, hasil dari tes bakat tersebut itu memprediksi bahwa masa depan si Akuto ini adalah Raja Iblis, guys. Lu bayangin ya, lu tes IQ di sekolah, hasilnya IQ lu itu bersertifikat Dajjal ya. Lu bayangin gimana? Pak, saya mau ngelamar anak bapak nih ya, kerja lu apa? Dajjal, Pak. Gimana gitu kan? Gak jadi rabi, cuk.
Seperti si Akuto Sai ini, dari itulah hidupnya ini mulai dibenci oleh orang-orang. Tapi ya berbeda dengan para gadis-gadis. Mereka ini malah nempel tuh. Emang cewek-cewek itu malah sukanya yang iblis-iblis gitu. Kenapa gitu? Lu dajal. Kanojo ga Flag wo Orareta menceritakan mengenai Sota Hatate, anak laki-laki yang memiliki kemampuan unik dan dapat melihat bendera di atas kepala orang lain. Bendera tersebut itu menandai hal penting dalam kehidupan orang tersebut yang berhubungan dengan ya persahabatan, asmara, kemenangan, bahkan kematian gitu. Meskipun dia ini memiliki kemampuan itu, dia ini enggan berteman dengan orang lain dan cenderung menghindar dari orang lain karena trauma yang dialami saat kecelakaan kapal, guys. Gaya hidupnya yang aneh membuat gadis-gadis cantik ini tertarik padanya. Gaya hidup gua udah normal nih, masih dijauhi cewek-cewek. Gaya hidup gua aneh, tambah dijauhi anjing. Ini maunya apa sih anime anjing? Nggak sesuai rumus kehidupan. Nah itulah anime-anime dengan karakter utamanya yang hebat jadi rebutan para gadis-gadis. Kalian mau nggak kayak gitu direbutin cewek-cewek? Makanya tiru orang-orang tadi, hebat mereka. Walaupun mereka ini sukanya buy one FF. Nah, manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko Ponduri. Sampai jumpa di next episode.